Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Saudara-saudara, sahabat karib kerabat dan handai taulan, bulan Rajab sebentar lagi akan meninggalkan kita dan saatnya kita bersiap-siap untuk menyambut datangnya bulan Sya'ban, yang insya Allah bulan Sya'ban di tahun 2020 ini jatuh pada tanggal 26 Maret 2020 Masehi. Di dalam bulan Sya'ban ini banyak fadilah dan keutamaan ibadah di dalamnya. Semoga bulan ini kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala hingga sampai bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Saudara-saudara, sahabat karib kerabat dan handai tolan, ada yang bertanya tentang apa arti nisfu Sya'ban dan bagaimana riwayatnya. Di dalam kitab Tawdihul Adillah karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Syafi'i Hazami, Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hazami, Mufti Betawi, di dalam kitabnya beliau menerangkan tentang apa arti nisfu Sya'ban dan bagaimana riwayatnya beserta fadilah dan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Marilah kita lihat di dalam kitab Tawdihul Adillah tentang nisfu Sya'ban. Lafaz nisfu Sya'ban adalah tarkib idhofi yang terdiri dari dua kata, yaitu nisfu dan Sya'ban. Nisfu artinya separuh atau setengah, dan Sya'ban adalah bulan ke-8 dari bulan-bulan Islam. Menurut Ibnu Manzur di dalam Lisanul Arab telah berkata Sa'lab, telah berkata setengah ulama
innama summiya sya'banu sya'banan li'annahu sya'aba ay zoharo baina syahra ramadhana wa rajab, bahwasanya dinamakan bulan itu Sya'ban, bahwasanya dinamakan bulan Sya'ban itu dengan nama Sya'ban karena bahwa ia itu sya'ab, artinya zahir atau menonjol di antara 2 bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kemudian dijelaskan lagi oleh Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hazami di dalam Raudhatul Ulama, ada diriwayatkan bahwa bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna lima summiya sya'ban, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, qala li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsirun. Tahukah kamu apa sebab bulan itu dinamakan Sya'ban? Jawab mereka, Allah dan Rasulnya maha mengetahui. Sabdanya, karena bahwasanya tasya'ub, yaitu bercabang-cabang padanya kebaikan yang banyak. Saudara-saudara, sahabat, karib kerabat dan handai tolan, apa keutamaannya malam nisfu Sya'ban itu? Malam nisfu Sya'ban adalah malam yang mempunyai fadilah atau kelebihan dari malam-malam lainnya, sebagaimana akan kami nukilkan di dalam hadis dari Zubdatul Wa'idhin, diriwayatkan dari Abi Nasr bin Sa'id dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya beliau bersabda, lamma kanatil lailatus salisata asyarata min sya'bana atani Jibrailu faqala ya Muhammad faqad jaa waqtat tahajjudi litas'ala muradaka fi ummatika, fa fa'ala alaihi salatu wassalamu fa'atahu inda infijari subhi faqala ya Muhammad inna Allah ta'ala qad wahabalaka sulusa ummatika, fabaka alaihi salatu wassalam wa qala ya Jibrail akhbirni anis sulusainil baqiyaini faqala la adri, fa'atahul lailata saniyata wa qala ya Muhammad kum fatahajjad, fa fa'ala alaihi salatu wassalam fa'atahu indal fajri wa qala ya Muhammad qad wahaballahu laka sulusa ummatika, fabakan Nabi alaihi salatu wassalam wa qala ya Jibril akhbirni anis sulusil baqi faqala la adri, summa atahu lailatal bara'ati faqala ya Muhammad al-basharatu laka fa inna Allah ta'ala qad wahabalaka jami'a ummatika mimman la yusyriku billahi syai'a. Artinya, ketika
adalah malam ke-13 dari bulan Sya'ban, pernah datang kepadaku malaikat Jibril sambil berkata, "Ya Muhammad, bangunlah engkau, maka sesungguhnya telah datang waktu bertahajud, supaya dapat engkau bermohon akan maksudmu tentang umatmu." Maka Nabi pun lakukan itu, lalu datanglah pula Jibril seketika bersinar fajar subuh seraya berkata, "Ya Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berikan kepadamu sepertiga dari umatmu." Maka menangislah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, "Ya Jibril, kabarkanlah kepadaku tentang umatku yang 2/3 lagi." Jawab Jibril, "Aku tidak tahu." Maka datang pula Jibril pada malam yang kedua, yaitu malam ke-14 bulan Sya'ban, seraya berkata, "Ya Muhammad, bangunlah engkau dan bertahajudlah." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun lakukan itu. Maka datanglah pula Jibril pada waktu fajar sambil berkata, "Ya Muhammad, sesungguhnya Allah telah berikan kepadamu akan 2/3 umatmu." Maka Nabi pun menangis dan berkata, "Wahai Jibril, kabarkanlah kepadaku tentang 1/3 umatku yang tinggal 1 lagi. Kabarkanlah kepadaku tentang 1/3 umatku yang sisanya." Kemudian Jibril menjawab, "Aku tidak tahu." Kemudian datang pula Jibril pada malam Bara'ah, malam pelepasan, yaitu malam ke-15 daripada Sya'ban, dan berkata, "Kabar gembira untukmu, wahai Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah berikan untukmu seluruh umatmu daripada orang yang tidak menyekutui Allah dengan sesuatu pun." Saudara-saudara, sahabat, karib kerabat dan handai tolan, malam nisfu Sya'ban adalah malam pelepasan, di mana patut sekali umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertasyakur pada malam tersebut dengan melakukan berbagai ibadah yang diridhoi. Samping itu, beberapa keterangan mengenai fadilah malam nisfu Sya'ban dan fadilah menghidupkannya telah mengeluarkan oleh Imam Ahmad Ad-Daruqutni akan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Innallaha azza wa jalla yanzilu ila sama'id dunya lailatan nisfi min Sya'bana fayaghfiru li aktsara min sya'ri ghanamin bani kalb." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban, maka diberinya ampunan terlebih dahulu, maka diberinya ampunan terlebih banyak daripada bulu-bulu kambingnya Bani Kalb. Tersebut pula di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata ia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Atani Jibrilu lailatan nisfi min Sya'bana wa qala ya Muhammad hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmah faqum wa sholli warfa' ra'saka wa yadaika ila samai faqultu ya Jibrailu ma hadhihi lailah faqala hadhihi lailatun tuftahu fiha salasu mi'atin babin minar rahmati fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyriku billahi syai'a illa man kana sahiran au kahinan au musyahinan au mina khamrin au mudiran ala zina au akilar riba au aqal walidaini awin namam au qati'ar rahim fa innaha ila yufaru lahum hatta yatubu wayat ruku fa kharajan nabiyyu alaihi salatu wassalam fa shalla wa baka fi sujudihi wa huwa yaqul Allahumma inni a'udzubika min aqabika wa sakhatika wa la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsika falakal hamdu hatta tardo. Pernah datang kepada Jibril pada malam nisfu Sya'ban dan berkata, ya Muhammad, inilah malam yang dibukakan padanya pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Maka bangunlah engkau, bersembahyanglah dan angkatkan kepalamu dan kedua tanganmu ke langit. Maka kataku, ya Jibril, malam apakah ini? Maka jawabnya, inilah malam yang dibukakan padanya 300 pintu daripada rahmat. Maka Allah mengaruniakan ampunan bagi segenap mereka yang tidak mengadakan persekutuan sesuatu pun kepada Allah, kecuali orang yang menjadi tukang sihir, tukang tenung, orang yang bermarah-marahan, orang yang mengkalkan minum arak, orang yang mengkalkan zina, orang yang makan riba, orang yang durhaka kepada ibu bapaknya, tukang mengadu domba, dan orang yang memutuskan tali kekeluargaan. Maka sesungguhnya mereka itu tidak diampunkan sehingga mereka bertobat dan meninggalkan perbuatan tersebut. Maka Nabi pun keluarlah lalu bersembahyang dan menangis dalam sujudnya dan diucapkannya, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari siksamu dan kemurkaanmu, dan tidaklah aku dapat menghinggakan pujian atasmu. Engkau adalah sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri, maka bagimulah pujian sehingga engkau ridho. Saudara-saudara, sahabat karib kerabat dan handai tolan, adapun berkumpul di masjid atau di musola sesudah sholat maghrib untuk berzikir, tilawatul Quran, dan membaca doa seperti yang sudah lazim diwiridkan, yaitu
membaca Yasin, lalu berdoa dengan doa-doa yang dihayati adalah suatu kebaikan yang disaksikan oleh beberapa keterangan yang tersebut mengenai fadilah malam nisfu Sya'ban, ditambah dengan keterangan yang kami bawakan bersama ini. Diriwayatkan di dalam hadis yang panjang yang ditakhrij oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata ia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ta'ala malaikatan yatufuna fit turuki yaltamisuna ahla dzikri fa iza wajadu qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla sana daw halummu ila hajatikum payahaffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya." Artinya sesungguhnya bagi Allah itu ada beberapa malaikat yang berkeliling di jalan-jalan mencari-cari orang-orang yang melakukan zikrullah. Maka apabila mereka dapati suatu kaum yang tengah zikrullah kepada Azza wa Jalla, serulah mereka, "Marilah kemari, mohonkan hajatmu." Maka mereka pun mengelilingi mereka dengan sayap-sayap mereka ke langit dunia. Dan diriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu an berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yaq'udu qaumun yadhkurunallaha illa haffathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fi man indahu." Tidaklah duduk suatu kaum yang menyebut-nyebut nama, melainkan mengelilingi mereka itu padanya malaikat dan meliputi mereka itu oleh rahmat, dan turunlah atas mereka itu ketenangan dari Allah, menyebut-nyebut mereka pada makhluk yang berada pada sisinya. Tidaklah duduk suatu kaum yang menyebut-nyebut nama Allah, melainkan mengelilingi mereka itu oleh malaikat dan meliputi mereka itu oleh rahmat, dan turunlah atas mereka itu ketenangan, dan Allah menyebut-nyebut mereka pada makhluk yang berada pada sisinya. Hadis riwayat Muslim. Dan diriwayatkan pula dari Abu Waqid Al-Haris bin Aus radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjidi wan nasu ma'ahu idza aqbala salasatu nafarin fa aqbala isnani ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun fawaqafa ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma qara'a fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqati fajalasa fiha
wa ammal akharu fajalasa khalfahum wa ammas salisu fa adbara zahiban falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum anin nafaris salasati amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awahu Allahu wa ammal akharu fastajaba Allahu minhu wa ammal akharu fa'arada Allahu anhu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya bahwa Rasulullah SAW seketika beliau berada di dalam masjid, sedang orang banyak berada bersama beliau. Tiba-tiba datanglah 3 orang, maka tampillah yang 2 orang kepada Rasulullah SAW. Sedang yang seorang lagi berlalu dari sana. Maka berhentilah keduanya itu pada Rasulullah SAW. Maka adapun yang seorang, maka dilihatnya ada tempat yang kosong, maka duduklah ia pada tempat itu. Adapun yang lain maka duduk di belakang mereka, dan adapun yang ketiga maka berpaling dan pergi. Maka ketika selesai Rasulullah SAW, beliau pun bersabda, maukah aku kabarkan kamu tentang 3 orang tersebut? Adapun salah seorang dari mereka itu maka kembali kepada Allah, maka Allah pun memberinya tempat kembali. Adapun yang lainnya maka ia malu, maka Allah pun malu kepadanya. Dan adapun yang lain lagi maka berpaling, maka Allah pun berpaling daripadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Adapun surah Yasin yang dibaca, karena surah Yasin mempunyai keutamaan melebihi surah lainnya. Dan lagi pula dia itu jantungnya Al-Quran, sebagaimana diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin wa man qara'a Yasin kataballahu lahu bi qiraatiha qiraatal Qur'ani 10 marrat. Sesungguhnya bagi tiap-tiap sesuatu ada hatinya, dan hatinya Al-Quran itu adalah Yasin. Dan barang siapa yang membaca Yasin, niscaya dituliskan oleh Allah baginya dengan pembacaannya itu membaca Al-Quran 10 kali. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu min dzambihi faqra'uha 'inda mautakum. Barang siapa yang membaca Yasin pada suatu malam karena mengharap keridhaan Allah, niscaya diampuni baginya dari dosanya, maka bacalah dia pada orang mati. Hadis riwayat At-Tabarani. Dan tersebut pula di dalam hadis, inna fil Qur'ani la suratan tashfa'u liqari'iha wa inna fil Qur'ani la suratan tashfa'u liqari'iha
wa yaghfiru lisami'iha tud'al mu'immata. Qila ya Rasulullah wa mal mu'immatu, qala ta'ummu sahibaha bi khairid daraini fa waqad fa'u anhu ahawilal akhirati wa tud'a ad-dafi'ata wal fadiyata. Qila ya Rasulullah wa kaifa dzalika, qala tadfa'u an sahibaha kulla syai'in wa taqdi lahu kulla hajatin. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ada satu surah yang dapat memberi syafaat kepada pembacanya dan diampuni bagi yang mendengarnya, yang disebut Al-Mu'immah. Apa itu Al-Mu'immah ya Rasulullah? Kemudian Nabi bersabda, meratakan ia akan yang mempunyai dengan dua kebaikan dunia dan akhirat. Dan disebut juga ad-dafi'ah dan al-qadi'ah. Kemudian apa itu ad-dafi'ah dan al-qadi'ah ya Rasulullah? Apakah yang demikian itu? Jawab Rasulullah, menolak dari yang mempunyai akan tiap-tiap kejahatan dan menunaikan baginya akan tiap-tiap hajat. Menolak dari semua yang ingin berbuat jahat dan melunaskan baginya akan segala hajat. Dan tersebut pula di dalam hadis Yasin 5 quri'at lahu. Artinya Yasin itu dapat dibaca untuk sesuatu yang diinginkannya. Saudara-saudara sahabat, karib, kerabat, dan handai tolan, demikianlah jawaban atas pertanyaan tentang arti nisfu Sya'ban. Riwayatnya fadilah atau kelebihan dan keutamaannya sudah dijelaskan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Syafi'i Hazami di dalam kitabnya Tawdihul Adillah 100 Masalah Agama. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat buat kita semua. Man dzalladzi ma sya'aqat wa man lahul husna faqat Muhammadul hadil ladzi alaihi Jibrilu habat. Man dzalladzi ma sya'aqat, siapa yang tidak ada kejahatan dan kejelekan, siapa yang tidak ada noda dan celak, tidak ada. Wa man lahul husna faqat, siapa yang ada kebaikannya saja.
Muhammadul hadil ladzi alaihi Jibrilu habat, melainkan Nabi Muhammad yang mendapat wahyu dari Allah kepada Jibrilu habat. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Semoga ini semua diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Voice of Kiai, suara petunjuk meniti jalan ilahi.